Salam Tiberias. Senang kembali menjumpai Bapak Ibu Saudara dalam ibadah KKR Kesembuhan Ilahi dan Pelepasan Resesi Ekonomi langsung dari Gereja Tiberias Kelapa Gading Nias. Saudara, hari ini kita akan masuk di dalam kesaksian dan sebentar kita akan mendengarkan kesaksian dari Regen bagaimana anak muda Buanerges yaitu mendapat beasiswa bahkan studinya diberkati Tuhan berhasil. Langsung saja kita jumpai Regen. Shalom Regen. Shalom Pak. Apa kabar? Baik. Ibu juga. Sehat ya, puji Tuhan. Ya, oke. Silakan gimana kesaksiannya? Shalom Bapak Ibu, nama saya Regen. Jadi hari ini saya akan bersaksi mengenai kebaikan Tuhan dan mujizat yang Tuhan berikan kepada hidup saya. Mujizat pertama yang saya alami adalah waktu tahun 2020, itu pas COVID. Itu waktu pas saya mau apply kuliah. Jadi cita-cita terbesar saya adalah untuk kuliah di luar negeri, terutama di Singapura. Tapi tiba-tiba pas COVID, pas saya mau apply kuliah, kondisi ekonomi keluarga kami tiba-tiba turun dan saya tidak punya uang sama sekali untuk bayar kuliah. Saya cukup putus asa, tapi saya merasa Tuhan pakai keadaan itu untuk pertama kali saya mengenal Tuhan secara personal. Dan di situ lewat ibadah-ibadah waktu COVID, saya mulai mempelajari bahwa Tuhan Yesus sangat sayang kepada saya akan kasihnya Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus lebih lagi memperkenalkan dirinya kepada saya. Dan saya juga belajar bahwa Tuhan Yesus sudah mencurahkan darahnya untuk saya dan sudah mengurapi saya. Jadi saya yakin bahwa saya pasti punya masa depan. Dan dari situ Tuhan pakai salah satu mujizat terbesarnya, yaitu saya diterima kuliah di Taiwan. Saya memang tidak dapat beasiswa, tapi setiap semester Tuhan selalu memberikan saya uang saku dan uang sekolah tepat pada waktunya dan gak pernah telat, jadi saya gak pernah nunggak. Seiring berjalannya waktu, di kehidupan saya di Taiwan tidak semulus itu, karena saya mulai merasa minder karena teman-teman saya lebih pintar dari saya. Nilai GPA saya di bawah mereka. Jadi saya lumayan merasa ketinggalan, dan pada saat-saat kita apply intern, teman-teman saya udah keterima kerja, udah kepanggil interview, tapi saya selalu gak kepanggil atau gagal setelah interview. Jadi saya mulai merasa kayak saya minder dan saya merasa kok saya gak dapet-dapet. Walaupun sebenarnya Tuhan waktu pas akhir-akhir masa intern, itu Tuhan berikan saya intern yang tidak lewat jalur interview, jadi saya tetap kerja. Tapi saya udah keburu stres dan udah keburu merasa saya kalah dari teman-teman saya. Dan ini terjadi berkali-kali sampai saya mau lulus. Jadi karena semakin stres, saya semakin nggak serak sama kehidupan di Taiwan. Jadinya saya makin mempertanyakan apakah jalan kehidupan saya itu memang di sini. Dan ketika saya mau lulus, saya udah melihat teman-teman saya udah keterima kerja, udah keterima S2, jadi pokoknya kehidupan mereka seakan-akan udah terjamin dan udah terplan dengan baik. Sementara saya sendiri juga nggak tahu saya mau jadi apa nanti di masa depan. Dan di situ karena makin stres, jadi saya juga keterima S2, beasiswa juga di sekolah yang sama. Tapi karena saya udah makin stres, jadi saya memutuskan untuk balik ke Jakarta aja, berbisnis aja. Dan di situ karena makin stres dan stresnya semakin menjadi, saya jadi ketakutan, dan dari situ saya minta konsultasi ke pendeta Teddy Rusli. Dan di situ saya dibimbing untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Jadi saya merasa di situ Tuhan pakai keadaan saya untuk lebih lagi mengenal Tuhan, lebih lagi mengenal kasih Tuhan, dan seberapa sebenarnya Tuhan sayang sama saya, dan seberapa sebenarnya hidup saya itu udah perfectly planned. Jadi masa depan saya pasti terjamin. Jadi saya tetap balik ke Jakarta. Walaupun saya juga sebenarnya masih agak kecewa karena kehidupan di Taiwan saya ya berakhir sia-sia begitu aja. Dan selama di Jakarta saya juga semakin mengenal Tuhan lebih lagi, dan di situ saya semakin berangsur-angsur juga semakin turun ketakutannya, dan saya semakin yakin pokoknya walaupun saya udah balik ke Jakarta, ya udah nggak apa-apa, yang penting masa depan saya pasti dipegang Tuhan deh gitu. Waktu itu keluarga saya juga ngomong ke saya kalau misalnya habis lulus dari Taiwan balik ke Jakarta itu sia-sia. Saya juga tahu itu sia-sia. Jadi karena saya kesel, jadi saya iseng lah apply S3 ke Singapura untuk menunjukkan kalau saya juga ada usaha. Terus di situ saya juga doa kalau misalnya memang Tuhan boleh, Tuhan mau, dan memang jalan saya di S3 di Singapura, Tuhan bikin jalannya selancar mungkin, karena sejujurnya saya juga udah capek untuk gagal lagi. Dan berangsur-angsur pas apply, prosesnya, kenalan sama profesornya gitu-gitu, saya juga merasa
entah kenapa ini sangat mulus dan setiap kali mau misalnya mau apply admissionnya atau mau interview, Tuhan selalu mempersiapkan dengan baik. Kayak Tuhan datengin orang-orang untuk ngajarin saya, pokoknya semuanya seperti sudah tertata rapi. Jadi saya semakin pede kalau misalnya Tuhan bakal kasih kayaknya S3-nya kayaknya beneran buat saya. Sampai akhirnya waktu Oktober lalu saya terima news kalau saya keterima S3 di Singapura. Ya, akhirnya diterima ya? Iya. Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Oh, itu beasiswa S3 ya? Beasiswa S3. Itu apa? Gratis semua, sekolah, tempat Sekolah tinggal? gratis, terus tempat tinggal nggak gratis, tapi kita dikasih uang saku setiap bulan Uang gitu. saku ya, semua ditanggung ya. Kamu terbayangkan nggak itu bisa S3 Singapura beasiswa? Oh enggak, soalnya saya nggak pintar dan saya nggak pernah ikut lomba juga, saya bukan anak olimpiade sama sekali, saya kayak biasa-biasa saja. Jadi menurut kamu ini miracle ya, mujizat ya? Iya, tentu. Dan ini jujur ini impian kamu tadinya ya gitu ya? Banget, karena ini kayak nomor satu. Dan aku pernah ketolak berkali-kali juga di Singapura, jadi aku udah lupa sama impian ini sebenarnya. Dan hasilnya diterima ya? Iya. Ya, puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah, ini Bapak Ibu, ini menarik ya kesaksian Regen ini. Sekarang ini banyak anak-anak muda depresi ya, tentang sekolah, tentang masa depan. Maka waktu itu sempat depresi gitu ya? Sempat, jadi aku takut terus stres setiap kali, jadi nggak bisa melalui kerjaan sehari-hari dengan baik itu lagi. Akhirnya kamu pulang ke Jakarta. Iya. Terus ibadah di Tiberias gitu Ibadah ya. di Tiberias. Terima perjamuan kudus juga, minyak kurapan. Nah, lalu setiap kali perjamuan kudus doanya apa? Supaya bisa punya masa depan gitu. Doanya adalah saya yakin bahwa darah Tuhan Yesus itu sudah tercurah untuk saya, Tuhan Yesus sudah mati buat saya, dan Tuhan Yesus pasti sangat menyayangi saya, dan saya yakin masa depan saya pasti udah aman banget di Tuhan. Dan terjadi ya, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah, boleh dimunculkan fotonya. Waktu itu sekolah di Taiwan, ini sekolah di Taiwan ya. Ya, ya. Ini S1 berarti ya. Ini yang satu ya. Ini lagi ngapain? Ini lagi presentasi, waktu itu project kita menang award. Oh, kamu yang mana itu? Aku yang pakai puffer pink. Oh, pink ya. Oke, oke. Nah, ini lagi apa? Terus ini aku kerja jadi undergraduate research assistant. Oh. Jadi ini aku lagi meeting sama profesor di Taiwan. Oh, oke, oke, oke. Terus ini? Ini foto wisuda bareng angkatan aku yang Indonesia semua. Oh, Indonesia semua ya. Banyak juga Indonesia di sana ya? Iya. Oh, iya, iya, iya. Nah, ini udah wisuda ya, S1 ya? Udah. Oke, oke. Terus, oh ini dia ya? Terus ini baptis tahun 2016. Baptis ya, di Tiberias ya? Iya. Nah, terus, ini pengumuman diterima ya? Iya, pengumuman diterima. Di mana itu? Nanyang? Di NTU Singapura, Nanyang Technological University. Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ya. Kamu bersyukur ya? Ya, pasti. Ya, bersyukur ya. Untuk yang menyaksikan acara ini, anak-anak muda mungkin yang lagi belum kerja atau kuliahnya lagi ya berhenti di tengah jalan, bisa ada pertolongan Tuhan, bisa ada mujizat? Bisa, pasti bisa. Karena saya yakin kalau semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita tahu juga bahwa Tuhan Yesus pasti sudah mempersiapkan masa depan yang buat kita, yang paling indah buat kita. Tuhan Yesus tahu apa yang paling cocok buat kita. Puji Tuhan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ini mau Natal juga nih. Oh, iya. Kamu sering datang ya ibadah Natal ya? Pernah ikut, Ikut. Nah ini juga ya? aku usher waktu itu. Aser ya. Ya. Gimana? Natal di GBK gimana Tiberias? Berkesan dan bagus banget sih. Bagus ya. Ya, dan memberkati. Ya, syahdu ya kalau lilin Iya, Natal iya, itu ya. pas. Ya, puji Tuhan. Nah, pesan kamu yang terakhir buat anak-anak muda yang menyaksikan acara ini, gimana? Tetap semangat, masa depan ada di dalam Tuhan. Tetap semangat, tetap pursue Tuhan sepenuh hati, dan terus lebih lagi mengenal kasih Tuhan, karena Tuhan pasti akan menunjukkan kalau Tuhan sayang banget sama kita masing-masing. Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Demikian kesaksian Raijen, lebih mengenal kasih Tuhan lebih lagi, dan di dalam Tuhan ada masa depan yang indah. Demikian kesaksian hari ini, kiranya memberkati kita semua, yang ada minyak dan anggur tidak dirusakkan, Tuhan jamin masa depan yang indah buat kita semua. Salam Tiberias, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus.